Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Aisyah Yogyakarta, program studi S1 Manajemen. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Resi Sukmadewi, Asi Milani, dan Safety Novita akan memaparkan tentang strategi loyalitas dan kepuasan pelanggan pada mata kuliah Manajemen Pemasaran Jasa. Yang pertama ada loyalitas pelanggan. Pengertian dari loyalitas pelanggan adalah merupakan kondisi di mana pelanggan atau konsumen secara teratur atau tetap melakukan pembelian pada suatu bisnis. Hal ini karena loyalitas konsumen dapat memberikan informasi dan tolak ukur bagi seseorang pembisnis dalam memprediksi penjualan dan pembelian yang tetap. Terdapat dua kelompok loyalitas. Yang pertama yaitu loyalitas merek atau brand loyalty, yaitu pembeli loyal kepada merek di mana mereka akan selalu membeli dan menggunakan merek tersebut sehingga jika tidak ada di suatu tempat akan mencari di tempat lain. Yang kedua, loyalitas toko atau store loyalty. Pembeli loyal kepada toko yaitu pembeli akan membeli barang yang akan dibutuhkan di suatu tempat yang biasa dikunjungi, sedangkan merek produk yang dibutuhkan bisa berbeda dengan yang biasa dibeli. Jika konsumen menjadi loyal terhadap suatu merek tertentu disebabkan oleh kualitas produk yang memuaskan, tapi dalam store loyalty penyebabnya adalah kualitas pelayanan yang diberikan oleh pengelola dan pelayanan atau karyawan toko. Agar tujuan tersebut tercapai, maka setiap perusahaan harus berupaya menghasilkan dan menyampaikan barang dan jasa yang diinginkan konsumen dengan harga yang pantas atau reasonable. Pengertian dari kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah pengukuran atau indikator sejauh mana pelanggan atau pengguna produk perusahaan atau jasa sangat senang dengan produk-produk atau jasa yang diterima. Kepuasan pelanggan adalah perbandingan antara harapan terhadap persepsi pengalaman atau dirasakan atau yang diterima. Selanjutnya yaitu ada tingkat kepuasan konsumen. Yang pertama ada expert. Expected bermakna hal-hal yang kita harapkan ada tetapi jika tidak ada tidak mengurangi kepuasan kita. Contohnya seperti ketika saya naik taksi, saya berharap pengemudi taksi saya tahu jalan saya. Berharap argonya berjalan dengan benar. Hal-hal tersebut adalah hal yang saya harapkan terjadi jika saya naik taksi. Hal-hal tersebut akan menambah nilai kepuasan saya dari sekedar basic jika terpenuhi. Yang kedua itu ada desire. Desire adalah tingkatan selanjutnya dalam hierarki kepuasan customer. Desire adalah hal-hal yang hanya ada dalam angan-angan kita ketika kita mendapatkan servis. Contohnya seperti ketika saya naik taksi, alangkah enaknya jika ada TV-nya. Alangkah enaknya jika ruangan untuk kaki saya luas. Alangkah baiknya jika sang pengemudi mau memutarkan radio kesukaan saya. Hal-hal tersebut tidak saya harapkan terjadi dan hanya ada dalam angan-angan ketika saya menaiki taksi. Saya tidak akan kecewa jika hal-hal tersebut tidak ada, tetapi akan sangat senang jika ada. Yang ketiga ada unexpected. Unexpected adalah tingkatan tertinggi dalam hierarki kepuasan customer. Unexpected adalah hal-hal yang bahkan tidak kita bayangkan akan terjadi tapi terjadi. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan membahas dan menjelaskan tentang strategi mempertahankan loyalitas pelanggan pada sektor jasa. Strategi ini dapat dibagi menjadi yang pertama itu ada tersangka dan prospek, yang dimana tersangka adalah orang yang mungkin membeli jasa atau produk. Mengapa demikian? Karena penjual percaya atau menyangka mereka akan membeli, tetapi menjual
tetapi penjual belum yakin dengan hal ini. Nah, sedangkan prospek adalah orang yang membutuhkan produk atau jasa dan memiliki kemampuan untuk membeli. Yang kedua, di sini ada konsumen pertama kali. Konsumen pertama kali adalah orang yang telah membeli satu kali. Orang tersebut bisa jadi merupakan konsumen sendiri dan sekaligus konsumen pesaing. Yang ketiga, ada konsumen berulang. Konsumen berulang adalah orang yang telah membeli 2 kali atau lebih. Yang keempat, di sini ada klien. Di mana klien ini merupakan konsumen yang membeli apapun yang dijual dan yang ia dapat dipergunakan serta membelinya itu secara teratur. Yang kelima, di sini ada penganjur. Penganjur itu merupakan suatu pendukung yang membeli produk serta membelinya secara teratur. Akan tetapi di sini penganjur juga bisa mendorong orang lain untuk membeli dan bisa memenjarakan produsen dan melakukan pemasaran membawakan konsumen kepada produsen. Yang keenam, di sini ada konsumen atau klien yang hilang. Yang dimana konsumen atau klien yang hilang yaitu seseorang yang pernah jadi konsumen atau klien, akan tetapi memiliki sedikitnya dalam satu siklus pembelian yang normal. Apabila konsumen atau klien yang hilang akan aktif kembali. Baik, itu saja untuk strategi mempertahankan loyalitas pelanggan. Selanjutnya, kemudian di sini ada strategi meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang pertama, memberikan produk yang berkualitas serta bebas dari kerusakan ataupun kecacatan saat sampai di tangan pelanggan. Sebelum itu, sebaiknya dicek terlebih dahulu kualitas produk yang akan diberikan kepada pelanggan. Yang kedua, berikan kualitas pelayanan yang ramah, ketepatan waktu penyampaian, serta menggunakan sistem yang mudah dipahami agar para pelanggan bisa betah seperti itu, sehingga para pelanggan tidak merasa kesulitan dengan pelayanan yang diberikan, baik secara pelayanan langsung maupun pelayanan secara online. Yang ketiga, ada fokus pada kepentingan atau pencapaian kepuasan pelanggan, yang dimana produk serta pelayanan yang diberikan dapat memenuhi harapan pelanggan. Yang keempat, memperhatikan harga produk maupun biaya pelayanan yang sesuai dengan kondisi pasar saat ini. Bisa juga disesuaikan dengan nilai produk atau jasa yang ditawarkan, karena pelanggan akan membandingkan antara biaya yang dikeluarkan dengan manfaat yang diperoleh dari suatu produk. Yang kelima, memberikan sebuah jaminan keamanan dari produk maupun pelayanan yang diberikan, sehingga para pelanggan percaya dengan produk atau jasa yang ditawarkan tersebut dan akan terus menjadi sebuah pelanggan setia perusahaan. Misalnya seperti ini, dengan mencantumkan izin dari Badan BPOM bagi produk makanan dan obat, maka pelanggan itu memiliki tingkatan kepuasan pelanggan seperti itu. Dan yang enam, perlakuan pelanggan lainnya seperti bos. Hal tersebut dapat membuat pelanggan merasa puas. Yang ketujuh, di sini ada komunikasi yang efektif, yang dimana komunikasi ini merupakan hal yang terpenting dalam segala hal apapun, yang bisa juga tak terkecuali dengan bisnis. Tanpa adanya komunikasi yang baik,
dan efektif, maka akan terjadi kesalahpahaman atau miskomunikasi, ya sehingga membuat pelanggan merasa tidak puas. Yang kedelapan, memberikan nilai lebih kepada pelanggan setia. Ketika Anda ingin membangun konsep yang dipercaya konsumen, maka berikan nilai plus kepada pelanggan dengan memberikan diskon khusus, hadiah, juga pelayanan yang spesial terhadap pelanggan yang setia itu. 9. Ada suatu pelayanan yang maksimal, maka perlu dilakukan demi menjaga hubungan yang baik. Maka berikan pelayanan yang bagus, baik untuk pelanggan baru maupun lama. Jadi diseimbangin biar tidak ada suatu kejanggalan atau kesalahpahaman terhadap pelanggan, dan tidak juga membedakan pelangganan kelas atau maupun bawah. Sekian itu saja. Selanjutnya akan dilanjutkan dari teman saya. Baik, untuk selanjutnya ada contoh ide untuk strategi menciptakan atau mempertahankan loyalitas pelanggan pada sektor jasa, yaitu kami memilih strategi konsumen berulang. Contoh yang pertama ada konsumen berulang, yaitu memberikan penawaran khusus. Ada banyak cara untuk mempertahankan pelanggan lama. Salah satu yang paling disukai adalah dengan memberikan penawaran khusus. Seperti apa? Selain diskon dan poin, kita juga bisa memberikan penawaran seperti kesempatan untuk liburan gratis atau bahkan free project saat produk kita diluncurkan. Kita juga bisa memberikan bundling dengan produk lain. Misalnya, jika pelanggan melakukan pembelian senilai 2 juta, maka mereka berhak atas potongan harga untuk menginap di hotel. Untuk penawaran seperti ini akan selalu menarik bagi pelanggan. Karena apa? Karena bagi mereka hal tersebut jelas memberikan keuntungan. Contoh yang kedua ada ide untuk strategi membangun kepuasan pelanggan pada sektor jasa, yaitu kita memilih strategi pada poin kedua, yaitu memberikan kualitas pelayanan yang ramah, ketepatan waktu penyampaian, serta menggunakan sistem yang mudah dipahami oleh para pelanggan. Berikut adalah ada 2 contoh. Yang pertama, memberikan fasilitas dan pelayanan dengan lebih ekstra dengan sistem membership yang sudah banyak dicoba oleh perusahaan. Sistem membership ini berupa sistem keanggotaan yang sifatnya akan memberikan diskon atau promosi khusus bagi pelanggan yang memiliki, dan otomatis untuk pelanggan merasa puas dengan adanya diskon dan fasilitas yang serba modern. Yang kedua, pelayanan yang jelas dan tidak bertele-tele. Dengan ini, pelanggan akan merasakan kepuasan pelanggan jika cara menawarkannya tidak bertele-tele. Tidak apa-apa untuk mengatakan hal ini di awal, karena tak semua permintaan pelanggan bisa dikabulkan oleh perusahaan. Oke, baik, cukup sekian presentasi dari kelompok 5. Kurang dan lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.